Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Yulianto dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geo tentang peta dan penginderaan jauh. Di materi ini ada dua, yaitu geoaksi 1 dan geoaksi 2. Yang pertama kita akan membahas tentang geoaksi 1. Di dalam geoaksi 1 terdapat peta tata guna lahan. Pada gambar tersebut, warna hijau muda dengan motif kota menggambarkan lahan persawahan. Warna kuning menggambarkan lahan tegalan. Warna coklat menggambarkan pemukiman, dan warna biru menggambarkan daerah khusus perkebunan. Pada wilayah desa Semirejo ini didominasi oleh daerah persawahan dan pemukiman. Karena ini adalah daerah desa yang umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian kita akan membahas tentang peta jaringan transportasi darat. Garis warna merah menggambarkan jalan raya arteri. Garis putuh warna hitam menggambarkan rel kereta api. Dapat mengamati terdapat 18 nama kabupaten dan 9 kota di provinsi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bandung. Selanjutnya, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan yang terakhir Kota Tasikmalaya. Lalu sekarang kemudian kita akan membahas tentang peta jaringan transportasi laut. Garis-garis tersebut menggambarkan jalur pelayaran di wilayah Indonesia yang sudah ditentukan. Contoh beberapa rute-rute transportasi laut yaitu 1. Pelabuhan Benoa. Jenis pelayarannya yaitu pariwisata. Skala pelayaran yaitu internasional, dan keterangannya yaitu masih dalam pengembangan. Kemudian pelabuhan celukan. Pelabuhan celukan Bawang. Jenis pelayaran jenis celukan Bawang yaitu adalah pelayaran angkutan barang. Skala pelayarannya yaitu nasional. Keterangannya masih dalam pengembangan. Kemudian ada pelabuhan Gilimanuk. Jenis pelayarannya yaitu penyeberangan orang dan barang. Lalu skala pelayarannya yaitu regional. Keterangannya yaitu dalam pengembangan. Kemudian kita berlanjut ke peta jaringan transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah tertentu. Lalu rute-rute perjalanan dari keberangkatan ke tempat tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keberangkatan Aceh, tujuannya ke Makassar. Rute yang harus dilewati yaitu Aceh, Medan, Jakarta, Bali, dan Makassar. Lalu yang kedua keberangkatan Palangkaraya, tujuannya Makassar. Rute yang harus dilewati yaitu Palangkaraya, Denpasar, dan Makassar. Dan yang terakhir yaitu
keberangkatan dari Bandung menuju ke Manado. Rute yang harus dilewati yaitu Bandung, Jakarta, dan Manado. Lalu di sini ada manfaat peta tata guna lahan dan manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Di sini ada manfaat peta tata guna lahan bagi lembaga dan perorangan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai potensi SDA pada suatu wilayah. Yang kedua ada penyaji data dan informasi untuk mengenai penggunaan lahan di lapangan sebagai gambaran. Kemudian untuk mengembangkan wilayah yang sudah ada ataupun untuk membuka lahan yang baru. Ada manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Yang A sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. Sekarang kita akan membahas yang geo kedua. Di geo kedua ada dua foto. Yang pertama kita akan membahas foto yang pertama terlebih dahulu. Di sini ciri-ciri terbagi tiga, yaitu ada spektral, spasial, dan temporal. Yang pertama ada spektral. Memiliki warna hijau yang cerah di tengah atap melingkar menggambarkan stadion dengan hasil resolusi warna foto yang jernih, sehingga tampak jelas juga perumahan di sekitarnya. Yang kedua ada spasial. Memiliki bentuk lingkaran putih sebagai tanda atap bangunan stadion. Tekstur halus, garis memanjang dan melambangkan jalan raya. Kasar, kotak-kotak menggambarkan rumah. Asosiasi. Bukti gambar tersebut stadion karena di tengah memiliki atap besar melingkar dan sekitar terdapat lapangan mini latihan. Dan yang terakhir yaitu adalah temporal. Memiliki warna cerah ketika pagi hari. Dan kita akan membahas foto yang kedua. Di foto yang kedua sama, ada spektral, ada spasial, dan temporal. Dan kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang spektral. Memiliki warna kuning, kehijauan, serta kebiru-biruan. Yang spasial, semakin gelap warna maka semakin rendah suhu. Semakin cerah warna, semakin tinggi suhu temperaturnya. Memiliki bentuk dan tekstur halus beragam warna yang memiliki makna tersendiri keadaan cuaca. Dan yang terakhir yang temporal, yaitu pengambilan gambar melambangkan keadaan cuaca dari wilayah tersebut, serta gambar diambil pada tanggal 13 Agustus. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. Yang pertama ada pra-pengolahan data. Langkah ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengolahan citra penginderaan jauh. Langkah ini adalah langkah dasar yang penting karena proses yang dilakukan terkait dengan koreksi pada citra agar informasi pada citra tepat sasaran. Proses koreksi yang dilakukan yaitu koreksi geometrik, koreksi georeferensi, dan koreksi radiometrik. Yang kedua ada peningkatan kualitas citra. Proses ini bertujuan untuk melakukan edukasi diatorsi pada citra sehingga gambar yang terlihat lebih jelas dan tidak terrefleksi oleh unsur-unsur lain yang tidak diperlukan. Peningkatan kualitas citra ini dilakukan secara manual dengan cara reduksi citra, pembesaran citra, maupun penyesuaian warna dan kontras pada citra. Hal ini bertujuan agar proses
interpretasi pada citra dapat dilakukan lebih akurat dan lebih teliti. Yang ketiga, transformasi citra. Proses transformasi citra merupakan proses pengolahan citra untuk mengubah piksel citra sesuai dengan pita spektrumnya. Proses ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari citra. Terdapat dua jenis transformasi citra, yaitu transformasi ruang dan transformasi piksel atau geometris. Yang terakhir, yang keempat, yaitu klasifikasi citra. Proses klasifikasi citra merupakan langkah pengolahan data citra dalam mengelompokkan data piksel dengan karakteristik tertentu. Terdapat dua jenis klasifikasi citra, yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Klasifikasi terbimbing yaitu pengelompokan yang dikendalikan oleh peneliti dengan kategori-kategori tertentu. Sedangkan klasifikasi tidak terbimbing merupakan proses pengkategorian yang dilakukan oleh perangkat lunak secara mandiri. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat penginderaan jauh bagi transportasi dan tata guna lahan. Yang pertama, transportasi dapat menjangkau lokasi atau tempat yang tidak memungkinkan secara fisik untuk memetakan pembukaan jalur transportasi baru dan menghemat dana. Yang kedua, merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada suatu tertentu. Yang ketiga, sistem transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Yang keempat, memprediksikan pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. Yang kelima, mengetahui kondisi jalan yang ada, baik kondisi jalan provinsi, daerah, dan nasional. Dan yang terakhir, membuat pemodelan transportasi yang diinginkan bagi pembuat kebijakan transportasi. Kemudian kita akan membahas yang tata guna lahan. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk pemetaan daerah berencana. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan yang terjadi di daerah bencana. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kawasan perkantoran. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Yulianto, di Geo 1 dan 2. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.